Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sekarang akan latihan catur lagi nih ya. Ini dalam pembukaan gambit raja ditolak ini ya. Ini mungkin permainan ini sangat menarik ya sahabat. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjut mulai pion E4, kemudian pion E5 sahabat. Dilanjutkan pion F4. Nah, ini kalau macamnya modelnya seperti ini dinamakan gambit raja ya. Gambit raja itu artinya pengorbanan pion di sayap raja ya. Nah, ini kan namanya kan pengorbanan pion. Nah, yang namanya pengorbanan itu artinya dinamakan dengan gambit ya sahabat. Kalau hitam mau makan pion F4, ini dinamakan gambit menteri gambit raja diterima, pengorbanannya diterima. Kalau pion E5 tidak memakan pion F4, ini tidak memakan, ini namanya gambit raja ditolak sahabat. Oke, kita lanjut. Oh, ternyata dia melangkahkan gajah ke C5. Nah, ini namanya gambit menteri ditolak karena pion di E5 tidak mau makan pion di F4 sahabat. Nah, dia itu langsung mengancam kuda di G1 ya, sekaligus menguasai lajur di F2 nih sahabat. Ini merupakan jantung pertahanan putih ini ya. Dan gajah hitam ini merupakan gajah yang sangat berbahaya sahabat. Kita lanjut. Kuda ke F3 sahabat. Ini kuda ini untuk menjaga pion di petak H4 sahabat, karena menteri hitam itu tujuannya ke H4. Maka dari itu kuda putih ini maju ke F3 untuk menjaga pion H4 sahabat, supaya tidak disekak. Lanjut, kuda ke F6 mengancam pion E4 sahabat. Lanjut. Nah, putih mangan pion ya, pion mangan E5 mengancam kuda. Kemudian kuda makan E4. Nah, ini langsung mengancam petak F2 sahabat. Kemudian putih melangkahkan D4. Ini mengusir gajah sekaligus menghalang-halangi lajur gajah yang sangat berbahaya. Nah, kemudian gajahnya mundur ke E7 sahabat. Ini mungkin dia bertujuan menyekak ke H4 sahabat ya, mungkin seperti itu. Kita lanjut. Oh, gajah ke D3 mengancam kuda. Pion maju ke D5 menjaga kuda supaya tidak dimakan. Nah, kemudian pion di E5 N pasan itu ya, makan pion mangan miring. Kemudian kuda makan pion. Nah, dalam posisi seperti ini putih menurut saya lebih diunggulkan karena gajah putih di sini ini mempunyai serangan ke H7 sahabat. Lanjut, putih rokade. Nah, rokade di sini ini tadi majunya ke F4 memang tujuannya supaya lajur F ya. Lajur F ini bolong sahabat, enggak terhalang pion. Nah, kan si benteng ini mempunyai tekanan ke F7 ya sahabat. Nah, hitam juga rokade. Nah, ini bagus banget ya sebenarnya. Gajah putih ini langsung mempunyai tekanan ke H2 sahabat, ke H7. Kemudian pion maju ke C3.
Nah, pion maju, pion C maju ke C3 ini tujuannya akan menempatkan patih ke tempat C2, kemudian punya serangan ke H2 sahabat. Nah, gajah maju ke F5 ini menurut saya langkah hitam ini sangat bagus ini ya, menghalang-halangi gajah putih ke H2 dan supaya gajah makan gajah sahabat. Ini karena dia itu tahu kalau gajah putih itu sangat berbahaya. Kemudian gajah makan gajah, kuda makan gajah. Kemudian menteri ke D3 mengancam kuda sahabat. Mengancam kuda sekaligus tembus ke H2 ini ya. Ini yang jadi sasaran oleh pihak putih yaitu antara H2, G2, antara G7, H7, G7 dan F7 sahabat. Oke lanjut. Nah, kemudian kuda ke H4 menyerang kuda ini ya. Menyerang kuda di F3 sahabat. Lanjut, kuda ke D2. Kemudian kuda ke D7 sahabat, untuk mengeluarkan perwira-perwiranya ini ya, biar penyerangan ini bisa aktif sahabat. Kuda ke E4 ini supaya bisa ikut membantu serangan. Lanjutkan, kuda makan kuda F3, kemudian benteng makan F3. Nah, di sini kok yang makan kenapa benteng sahabat, enggak menteri, karena benteng kalau sudah di F3 di sini ya, ini langkahnya jadi lebih leluasa, bisa ke H3, bisa ke G3 gitu. Benteng ke B8 ini bertujuan untuk mendukung dekengi pion supaya maju ke B5 itu aman. Kemudian benteng ke H3 langsung ya ke sasaran itu, ke sasaran H7 sahabat. Ini kalau musuhnya ini masih amatiran, belum pada pinter, ini sangat mungkin sekali kecolongan. Seandainya kok benteng H3 makan pion H7, nanti ini sangat bagus, bisa dikombinasi langsung sekak mat sahabat, 2 langkah sekak mat. Kemudian pion F ke F5 sahabat, ini untuk menutup serangannya menteri sekaligus mengusir kuda. Kemudian kuda ke G3 mengancam pion 2 kali ini ya. Lanjut, pion G6 ini menjaga pion di F5. Nah, lanjut kuda ke E2 ya. Kuda ke E2, kenapa kudanya mundur? Nah, mundur ini akan bahasanya ya, akan manuver sahabat, akan maju ke F4, kemudian maju lagi ke E6 ya. Ini lanjut, gajah ke D6. Ini dia juga ingin mempunyai tekanan ke H2 sahabat. Lanjut, menteri sekak, raja geser ke H8. Kemudian gajah ke H3 mengancam benteng. Lalu kuda maju ke B6 mengancam menteri. Menteri mundur ke B3 ya. Kemudian benteng geser ke E8 mengancam kuda sahabat. Oke sahabat, mungkin videonya bisa di skip dulu ya. Mungkin ini bisa diperkirakan langkah mana yang terbaik untuk putih sahabat. Untuk putih melakukan kombinasi yang cukup indah sahabat. Oke sahabat,
prediksinya benar, jadi menteri bagi ke F7 ya sahabat. Nah, menteri ke F7 ini jelas untuk nyekak skakmat ke G7 ya. Kemudian dijaga oleh benteng supaya tidak menyekak ke G7. Ini mungkin bagi para sahabat ya, bisa menyetop videonya dulu dan bisa latihan menebak langkah mana terbaik untuk putih supaya bisa skakmat sahabat. Ya, tebakan sahabat benar. Jadi menteri makan H2 sahabat. Ya, sekak. Kemudian raja dipaksa untuk makan menteri. Nah, kemudian gajah di H3 pergi sekak benteng ya sahabat. Maka raja tidak bisa bergerak dan dipaksa untuk menutupnya dengan menteri hitam sahabat. Jadi menteri hitam dari tadi itu sama sekali belum bergerak ya. Sekali-sekali bergerak malah setor nyawa sahabat. Tuh kan, ditutup oleh menteri. Kemudian menteri dimakan sekak sahabat. Nah, ini merupakan sekak yang cukup indah sahabat, karena melakukan pengorbanan sebuah pati ya. Ya, ini sahabat, kalau video ini menurut sahabat bagus sahabat, permainannya bagus, cukup menghibur, saya minta dukungan subscribe-nya ya sahabat. Subscribe, like, dan komennya sahabat. Oke, sekian dulu video saja, saya nanti akan diteruskan ke video-video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.